Ini basic motor itu tahun 1997. Spare dari atas, dari ujung, depan sampai belakang semua pengen saya bahas. Kalau kan masing-masing beda wilayah, beda-beda mungkin ya. Jadi ada yang cocoknya, ada yang enggak. Jadi yang pengen saya bahas cuma lampiran-lampiran dari spare partnya aja ya. Jadi ini motor basicnya bukan buat kontes. Ini motor emang motor pemakaian harian. Project kedepannya nanti saya mau bikin ini motor setelan ala-ala drag. Balik lagi di video saya Bang Jibun. Jadi di video kali ini saya tuh mau ngebahas tentang seputar habis berapa untuk biaya modifikasi motor saya sendiri. Jadi kemarin tuh banyak yang komentar juga teman-teman dari mungkin subscriber atau mungkin yang lain karena minta dibuatin video review untuk semua total biaya modifikasinya. Jadi karena baru kali ini sempat bikin videonya, jadi hari ini baru dibikin. Dan padahal dari kemarin tuh pengen bikin sebenarnya, cuma karena baru sempat jadi saya bikin. Untuk motornya sebelum panjang lebar saya kenalin dulu. Ini basic motor itu tahun 1997 di STNK bulan April. Jadi udah berapa tahun sekarang ya? 25 tahun. Ini benar-benar tuh spesial banget buat saya. Saya dapat tahun 2016 awal. Tapi ini sebelumnya punya abang saudara, bukan saudara kandung ya, saudara. Jadi abang tuh dapat ini tuh dulu tahun 2012, diganti nama saya tahun 2016. Jadi untuk berikutnya saya pengen bahas satu persatu spare partnya dari atas, dari ujung, depan sampai belakang semua pengen saya bahas satu persatu untuk nominal harganya aja ya. Kalau misalkan sama ongkir ini kan spare part nggak cuma beli di toko, ada yang di online shop juga. Jadi kalau sama ongkirnya saya udah lupa, masing-masing tahu kan masing-masing beda wilayah, beda-beda ongkir ya. Jadi ada yang cocoknya, ada yang enggak. Jadi yang pengen saya bahas itu cuma nominal dari spare partnya aja ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas satu persatu seperti apa spare part yang nempel di motor saya. Oke. Jadi kita bahas dari bagian atas dulu ya. Ntar dari atas turun ke depan, langsung ke bagian tengah, bawah, belakang ya. Jadi untuk bagian depan saya pakai stang punya Vixen tahun 2017-2018an lah, yang udah kepalanya kecil tuh, harga 100.000. Buat hand grip pakai RCB itu 65. Terus buat holder pakai Brembo, Domino Kopi KTC itu harga 85an. Terus buat master rem kanan kiri 375 harganya ya. Terus lari ke tengah ada Cayman stang itu harga 50.000. Terus kalau buat kunci kontak racking tahun tua ya, ini 200 ribuan. Terus buat segitiga bawah ini kebetulan yang atas sudah saya ganti juga, cuma dapatnya saya copotan dulu, jadi harganya tuh dulu 100.000. Terus buat selang pakai TDR harga 100 ribuan, yang panjang 90 cm apa ya kalau nggak salah. Terus ada selang buat tabung minyak rem, ini harga 30.000. Kalau beli di speed shop lebih mahal deh kayaknya deh, karena sebelum saya dapat di online saya nanya dulu, harganya sekitar 45 sampai 50 nih, malah parah nih. Terus buat saklar kecil harganya 10.000 saklar stop engine. Terus gas spontan punyanya si Domino yang dalamnya ada kelarnya itu 70.000. Terus bagian sini kayaknya udah, ini stang sini udah. Terus kita lari ke bagian bawah ya, depan dulu nih, dari depan. Jadi depan saya pakai lampu LED, ini harga 100 ribuan. Terus buat kumis kucing pakai originalnya, harga 95. Terus buat bracket kumis kucing sama bracket lampunya 30.000. Terus bawahnya ada seal debu. Terus sama pelindung sealnya, ini cover pelindung punya Kawasaki Athlete ya. Ini harganya sepasang sama sealnya itu 100.000. Terus ke bawah spakbor. Nah, spakbor nih rekomendasi saya pakai
CB 150 old ya, atau yang lama, CB 150 yang lama. Terus karena dulu bracketnya belum nemu yang bentuknya kayak gini, jadi tuh si spakbor suka error. Kadang di bawah jalan kencang kena getaran nunduk, sininya kemakan roda nih, kemakan roda, sering kayak gitu. Terus ada yang pecah juga segala macam. Nah ini kebetulan udah nemu bracketnya yang bagus, jadi alhamdulillah awet. Terus kalau yang buat originalnya itu harganya 200 ribuan di toko atau di toko Ahars di resminya, atau mungkin di toko online shop. Harganya juga segitu juga, nggak jauh beda. Paling selisih nggak nyampe 20 ribuan lah. Terus lari ke bawah, saya pakai kaliper RCB nih. Ya kaliper RCB harga 560. Terus untuk bracket saya bikin 3 biji, pasang sama bracket underboard dulu bikin ya, masih bikin dulu. Kalau sekarang udah bisa bikin sendiri. Ini dulu pas waktu bikin 150-an sama bracket underboard, bracket kalipernya. Dan untuk kaliper di Cakram saya pakai KTC. Ukuran berapa ya? Aduh, ukuran berapa ini ya? Kalau tulisannya tuh 3,5 mm ya, tapi untuk diameter kurang tahu sih saya. Ini harga 450 buat di Cakram KTC. Terus buat ban depan belakang saya pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ring 17, dan ukurannya tuh yang saya pakai 100/80 depan belakang. Harganya 1.100.000 pasang. Terus buat ring velg saya pakai Champ. Cuma saya custom pakai tulisan Takasago XL. Dan harga sepasang buat Champ itu 400-an. Kalau Takasago XL kan 900-an mahal batas gitu. Jadi karena saya kaum pendamping, belinya beli Champ. Dan terus lanjut ke buat TDR. Jari-jari saya pakai TDR depan belakang, satunya tuh satu bungkusnya 65-an depan belakang, jadi 130-an. Untuk tutup tromol atau gearbox apa ya namanya ya? Ya itulah tutup tromol kanan kiri sama yang belakang itu dapat di online di Firman Batik itu 185. Terus untuk tromol, nah tromol saya gabungin aja ya, dari tromol depan, tromol belakang, terus tutup panel tromolnya sebelah kiri yang tutup buat kampas remnya, terus kampasnya, laharnya, bos-bosan tengah, terus rumah gear, itu rumah gearnya, rumah gear belakang itu dapat di harga 800-an. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Lanjut ke bagian tengah dari atas ya. Bagian tengah dari atas saya pakai tutup tangki ini yang KW. Dulu saya pernah pakai yang original, itu harga sekitar 200-an. Cuma dia patah, memang nggak awet. Itu pemakaian cuma nggak nyampe setahun asli malah. Kayaknya nggak nyampe setengah tahun juga. Itu dulu patah ininya, pengunci pengait di bagian depan, di bagian bawah buat mengait di sini patah. Jadi saya beliin lagi yang KW, kebetulan kan nyoba-nyoba. Malah alhamdulillah nyampe sekarang udah berapa tahun nih awet nih malah. Jadi pada yang original saya juga heran gitu kan. Nah ini tutup tangki. Terus stripping saya beli di online kalau nggak salah ini. Harganya 25-an di online. Terus saya potong yang tadinya ya hitam merah, cuman merahnya tuh bagian merahnya saya potong, saya custom sendiri biar beda dari yang lain. Terus buat logo Garut Utara pakai original, harganya 50-an 100.000 jadi sepasang ya. Terus lari ke bawahnya, oh ya ini cat biaya full cat dari tangki segitiga, kaki-kaki ya, shockbreaker, terus sama ring velg, terus tromol, itu biaya sama rangkanya juga itu kurang lebih 1.500.000-an lah, mungkin lebih dikit lah. Dan ada tambahan alarm sensor kontak, saya dapat di harga 190.000. Nah terus buat kumis kucing 50.000 sepasang kanan kiri. Terus kawatnya tuh kawat kumis kucingnya 15.000-an kalau nggak salah. Terus buat ini voltmeter aki harganya 100.000-an. Terus stabilizer atau apa ya, steering damper, saya sih nyebutnya stabilizer ya lebih gampang. Ini
Ini harganya 280 dulu saya beli di toko. Mungkin sekarang lebih murah atau lebih mahal juga kurang tahu. Terus bracketnya bikin 20.000. Nah, untuk stabilizer saya rekomendasinya nih. Dulu teman saya pernah beli harga lebih murah, harga terjangkau 150 ribuan lah, yang KW. Bentuknya memang mirip bentuk ini tuh mirip Pitako. Tapi dia itu lebih pendek aslinya nih. Aslinya tuh lebih pendek 1 sampai 1,5 cm. Jadi si setang ini nggak bisa full belok karena dia sini tuh udah mentok duluan. Nah, kalau bisa saran saya jangan beli yang KW ya, beli yang originalnya aja kalau beli buat racking. Terus buat mika tengah, mika depan ke maksud saya, ini saya beli harga 20.000, saya custom sendiri, saya potong-potong sendiri. Terus buat knalpot saya pakai GHS Racing King, harga 750. Airscope saya custom sendiri karena yang biasa di pasaran tuh kan airscope-nya lebar dari atas sampai ke bawah. Jadi saya kurang tepat, saya custom sendiri yang lebih ramping aja nih. Ini saya custom 250.000 ke tukang plat stainless. Terus apa lagi ya? Oh ya, mesin terakhir itu saya ganti full, dari pengapian, dari dalaman mesinnya juga banyak yang diganti spare part barunya. Karena dulu pengapian kebanyakan pas waktu beli itu dapat motor ini tuh Fukuyama, jadi saya ganti tuh dari coil dari CDA nya pakai original, coilnya pakai TK Racing Orange juga. Terus spool bawah udah diganti-gantiin, terus magnet juga udah ganti karena bawaan magnet si motor ini tuh dia udah koplak, udah goyang, udah nggak balance karena titik pakunya yang di magnet itu udah pada kendor. Jadi saya ganti tuh. Terus head atas ini kebetulan kemarin juga baru ganti, belum lama, karena drum businya yang bawaan motornya tuh aus selek. Nah, terus apa lagi ya? Karburator saya baru originalnya juga. Terus di bagian manifold ganti, stopper juga udah ganti, membran pakai karbon, dan mesin untuk blok udah coating juga, udah full coating. Piston dulu pernah terakhir sebelum ini pakai TKRJ Japan, saya alihin pakai Vim. Terus tang piston pakai originalnya. Untuk pen piston dulu pakai pen stroke punya CLD, cuma sekarang pakai pen Ninja. Terus untuk bandul setang saya babet, udah saya cor, udah ditambahin daging. Dan apa lagi ya? Untuk bagian bawah itu klaker full udah saya ganti. Dan untuk crankcase bandul stangnya saya pakai FAG Jerman keramik, bearing FAG keramik Jerman tuh. Dan untuk bak kopling kanan kiri udah ganti pakai ini full set ya, sama dalam-dalamannya, sama itu yang apa sih namanya, tuas-tuasnya tuh. Terus untuk kampas kopling saya ganti pakai N2 Super campur original, jadi 33. Terus plat kopling juga udah diganti. Terus apa lagi ya? Udahlah itu paling segitu. Itu biaya terakhir mesin kalau di total sekitar 7 sampai 7,5 lah. Itu biaya buat mesin terakhir itu tadi yang saya sebutin di kalau ditotalin. Terus lari kemana ya? Lari ke ini nih, selang variasi dia pakai originalnya 100.000. Terus kalau buat yang merah klemannya itu 25 sepasang sama ininya. Terus lari ke bawah ada selan saya pakai originalnya tahun tua Racking original. Harga 200 sama bengkokin ini nih ke tukang las. Jadi beli baru saya bengkokin. Kalau enggak soalnya dia nabrak tuas ini ya, tuas rem ya, kalau nggak dibengkokin. Kalau misalkan nggak pengen dibengkokin juga bisa, ininya masih lurus standar nih, cuma ininya nanti dibeliin yang bisa ditekuk ke belakang. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya nih, ada selang hawa di tengah, ada selang hawa itu 90 ribuan di online, bisa di Total King atau mungkin di Firman Plating juga ready ya. Terus buat karet ini harganya 25-30. Kalau saran saya jangan beli yang harga 10 ribuan. Dia tuh karetnya empuk, jadi gampang hancur gitu. Kalau kena, kan dia di sini kena bensin terus nih, kena cipratan sisa bensin yang kalau mesin lagi nyala nih ya. Jadi mending pakai yang bagus aja yang harga 25-30. Dan untuk selang variasi ini tuh saya limbah ya, ini dapat dari PT ini. Dulu pas waktu kerja
minta ke teman-teman maintenance yang udah nggak kepake, yang udah pada istilahnya udah copotan lah gitu kan. Ini saya limbah, saya bawa pulang, saya rakit ulang sendiri buat selang variasi. Nah ini nggak dihitung ya, nggak kalau dijual beli ada di online shop. Ini spare part kayak gini nggak ada. Ini nggak saya hitung lah. Kalau ini paling 15.000 ini. Terus lari ke belakang ada underbone saya dapat 330 di toko. Menurut saya sih kalau pengen beli mending di online shop ya, karena lebih murah. Kalau di online shop saya pas waktu lagi nyari ini tuh harga sekitar 280 nyampe 300 kurang lah. Cuma kebetulan yang pakai tali seling kayak gini tuh kebetulan pada kosong toko-tokonya. Saya pas waktu saya tanya di online shop, jadi saya dapatnya di toko nih rada mahalan 330. Terus untuk buat step gantung belakang ini harga 220 sama plus bracketnya. Terus botol oli samping dapat 280 di tahun 2016an. Terus apa lagi ya? Untuk swing arm saya pakai Bipro Coak, beli sepaket sama bos-bosan lahar babunya itu, bos-bosan bearing babu. Dapat di harga 830.000. Untuk tuas panel rem harganya 35.000. Terus tali seling 30.000. Tali seling 30.000 dan kleman knalpot pakai Moto1 itu sekitar harga 60 nyampe 70.000-an lah di online shop. Terus apa lagi ya? Baut probol lupa nggak dibahas nih. Baut probol full dari bagian atas, bagian depan, bagian bawah, bagian kecil-kecil yang dalam-dalam, yang bawah-bawah, sampai belakang, sampai ujung itu full. Kalau di total 6.500.000-an. Kalau habis malah sebenarnya lebih sih, karena kan pernah ngalamin yang istilahnya jatuh terus hilang. Terus pernah nih kejadian sekali jatuh spakbor 3-3-nya sini hilang, tinggal satu doang nyantol. Itu pas pakai belum nemu bracket yang sekarang nih. Dulu bracketnya masih bisa, jadi spakbor masih bisa goyang-goyang pas waktu kena getaran motor. Terus apa lagi ya? Shockbreaker belum kayaknya deh. Shockbreaker itu ini pakai Ridein ukuran 340. Cuma saya kasih gambarnya karena dulu ngelupas sebelah, jadi saya kelupas dua-duanya, saya tempelin stiker YSS. Harganya itu 700 berapa ya? 700 sekian lah, lupas ya. Terus untuk atasnya ada ini bagel mini sepasang 50.000. Untuk lampu belakang berapa ya? 50.000-an juga kalau nggak salah lampu belakang. Terus jok beli di Firman Pating ini 275. Dan di bawahnya tuh ada akinya pakai Otobet yang warna kuning. Itu harganya sekitar 200-an lah. Terus tempat akinya itu 50.000-an. Untuk bagian kanan kayaknya udah deh ya. Bagian kanan kayaknya udah. Jadi kalau sebagian sebelah kiri ada nih sedikit bagian sebelah kiri nih. Kalau di bagian sebelah kiri paling doang yang dibahas. Ada tambahan standar pakai Blue, cuma bukan origin ya, itu yang KW. Itu harganya 50.000 sampai 60.000-an lah di online. Terus ada kran bensin pakai original punya tahun muda, itu harganya 75. Dan untuk ini nih tinggalan nih. Untuk gear set triple S plus rantainya juga itu dapat di harga 410.000. Terus apa lagi ya? Mungkin udah kali ya, itu doang. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada ya. Jadi di video pembahasan untuk review semua total spare part yang nempel di motor saya, totalnya segitulah nih, segini totalnya buat motor pemakaian sehari-hari. Jadi ini motor basicnya bukan buat kontes atau mungkin buat kegiatan event lainnya, enggak. Ini motor emang motor pemakaian harian buat saya konten di jalanan, buat vlog atau mungkin buat konten-konten lainnya. Jadi proyek kedepannya nanti saya mau bikin ini motor setelan ala-ala drag, benar-benar dibikin full drag yang biasa buat balap liaran atau balap resmi gitulah, ala-ala balap drag gitu ya. Jadi full depan belakang nanti saya kecil-kecilin bannya, terus saya bikin stang jepit.
Nah, untuk video next video project berikutnya yang pengen tahu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar nanti dapat notifikasi terbarunya. Dan segitu aja dulu lah dari video pembahasan kali ini. Untuk tutur kata yang salah atau mungkin yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya mau pamit undur diri. Saya Bang Jimbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.